Sejauh ini, penanganan sudah cukup atau belum? Mendengar respon dari Telisa, katanya Presiden sudah membiarkan fokus kok ke penanganan bencana. Menteri kemarin juga udah ada yang ditegur keras oleh legislatif. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Apa alasannya Anda tidak percaya kepada negara? Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara, dan juga seluruh generasi tua. Karena suatu hari, mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit, deforestasi. 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini. Kami hidup masih lama, kebagian duitnya enggak, ikut tenggelam iya. Kedua, saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh, negara ini FOMO banget. Ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Ngapain negara buka donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal. Yang kedua, semua orang bisa mikul beras, bisa ngepel, bisa salam-salaman sama warga, tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, Presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu, Presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah. Kedua, Presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan difulkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera, 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembinaan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Kenapa? Ya karena Presiden punya hektar lahan 7 kali Singapura, itu Presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Manhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan. Saya dengar di DPR, Manhut bilang gini, ya sekarang kami lagi ngembangin bisnis karbon. Ya kredit karbon, orang nanem bukan jual. Gimana Manhut ya, jangan main domino sama pembalak hutan Aziz Welang, gimana saya mau percaya? Apalagi baik Polri, teknis semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini. Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Gunardi dalam sehari bisa terkumpul 10 M. Teman-teman Drenona Indonesia dengan mau menitipkan kepada saya dalam 3 hari 410 juta untuk donasi. Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai buat hutan. Oke, menurut arti dari Perdian, rakyat sudah tidak percaya. Respon Presiden tampaknya dianggap kurang tepat. Sebenarnya Presiden serius nggak sih nanggepin soal bencana dan kritikan dari publik? Sangat serius. Buktinya apa? Ya buktinya kami istilahnya hampir setiap saat itu selalu mendapatkan call untuk segera melakukan updating dan progres. Jadi kami selalu di bawah pengarahan kepala staf kami selalu istilahnya apa yang harus dilakukan, tindak lanjut apa, harus bicara dengan berbagai KL. Jadi istilahnya tidak pernah berhenti untuk berkoordinasi dengan KL. Karena memang kalau KSP kan kita tidak punya tangan langsung, tapi lebih kepada bagaimana mensinergikan. Jadi dan arahan-arahan itu selalu kami dapatkan, bahwa untuk selalu penanganan ini, Pak Presiden selalu bilang, ini harus segera ditangani, dan ini dalam proses gitu. Jadi kami berharap masyarakat juga memberikan waktu ya, artinya karena kan kita tidak mungkin semua itu dalam secara pengen on the spot. Ya pasti pengen cepat, memang penanganan harus cepat. Tapi artinya pasti butuh proses. Jadi ini semua dalam proses. Kan kita juga ada Satgas PKH. Keseriusan itu sejak Agustus 2025 juga kita sudah ada Satgas PKH itu, penertiban kawasan hutan. Dan di situ sudah banyak case-case yang diungkap. Kami juga setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada permasalahan di hutan. KSP juga misalkan membuka ruang pengaduan masyarakat. Kita ada tim khusus untuk pengaduan masyarakat. Jadi sebenarnya itu bisa kita early warning ya. Tapi memang karena kami juga kebetulan baru 1-2 bulan ini, tapi sepengetahuan kami itu terus ada pengaduan masyarakat itu. Jadi artinya bahwa kami juga membuka ruang-ruang untuk itu.
Tapi memang mungkin butuh proses ya, karena ini semua sudah bergerak. Gakum Kehutanan kemudian sedang menginvestigasi. Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil. Kementerian Kehutanan juga sudah melakukan aksi-aksinya. Jadi memang itu semua membutuhkan waktu dan tentu kerjasama semua pihak. Jadi kami menerima positif masukan-masukan ini. Tapi itu tadi akan kita tindak lanjuti secara bertahap. Oke, ditindaklanjuti secara bertahap. Kok katanya Ferdian serius, katanya Presiden? Kalau cuma mau menerima laporan, Bu, itu Wapres juga bikin laporan, Mas Wapres. Tapi kan nggak ada signifikansi juga buat publik. Kalau benar-benar Istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu, standing point dari negara adalah berpihak kepada korban. Berpihak kepada generasi muda yang kita pengen hidup tidak dengan tenggelam. Karena dengan bencana nasional, pertama kita akan bisa menjamin komitmen negara untuk tadi, mobilitas anggaran, pembenahan tata ruang, pemulihan cekapan yang serius, audit deforestasi, mengadili seluruh pengusaha nakal, aparat nakal, politisi nakal, pejabat nakal, kepala dinas nakal yang terlibat dalam deforestasi ini. Jadi rasa-rasanya hari ini nggak bisa, Bu. Dibilang nunggu. Teman-teman saya nih, ada yang besok lusa saya Senin ke Aceh Tamiang. Di sana, mereka ini udah kelaparan, ada yang 7 hari nggak makan. Kotanya udah kayak kota zombie. Tapi Zulhas tengah sana, Prabowo tengah sana, yang direkamkan tempat-tempat yang kelihatannya orang salaman-salaman aja. Nggak direkam tempat orang bermandi lumpur, tiap hari badannya nggak punya pakaian pengganti, dan mereka kelaparan, malam-malam nggak ada lampu. Itu yang negara tidak berikan optiksnya. Negara cuma salaman-salaman doang. Kenapa sih Bu itu nggak ada bencana nasional? Kenapa nggak diterapkan bencana nasional? Sekarang muncul terminologi baru ya, prioritas nasional. Jadi artinya tentu kita dalam menetapkan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena Pak Presiden sendiri kan kita dari pengalaman-pengalaman bencana yang ada. Jadi artinya bahwa untuk naik ke status bencana nasional itu kan memang harus ada kriterianya. Jadi kita masih cukup confident bahwa dengan yang ada ini kita resource yang ada ini kita bisa. Karena memang ada konsekuensi ya kalau once kita udah bencana nasional, benar itu bukan berarti kita tidak berpihak atau seperti apa. Karena kita melihat bahwa ini masih dalam rentang yang belum masuk dalam kriteria tersebut. Tapi kan semua dinamis ya. Artinya once itu mungkin banyak masukan dan kemudian ini tuh bisa saja. Tapi tadi kita sangat berhati-hati sekali. Jadi kita kan kalau mengambil keputusan juga tidak, memang kita dalam keadaan darurat. Tapi kita juga harus tetap rasional, harus tetap tenang. Dalam arti bahwa, karena gini, untuk bencana nasional itu sendiri, itu kan nanti akan ada konsekuensi ya, yang mungkin itu harus kita pertimbangkan. Seperti nanti bagaimana adanya bantuan-bantuan asing, misalkan seperti itu kan. Banyak sekali tawaran kepada kita, once itu bencana nasional, itu kan apakah Indonesia mampu atau tidak. Terus nanti apakah akan menerima bantuan asing, itu banyak kerentetannya. Kenapa butuh BUMN juga sekarang boleh dimasukin asing? Kenapa bantuan untuk bencana Sumatera nggak boleh dimasukin asing? Ini kan bicara soal ego daripada negara aja. Oh ya, tentu dalam keputusan ini kan kita tidak bisa satu lembaga yang mengambil keputusan. Itu kan sudah dikoordinasikan antara BNPB, dari TNI Polri, kemudian dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi itu semua dibicarakan dan sampai saat ini belum untuk mengarah kepada bencana nasional. Jadi itu memang butuh suatu proses ya untuk keputusan terkait hal tersebut. Jadi pemerintah pun masih cukup yakin bahwa ini nanti bisa ditangani dan kita on proses untuk menangani ini. Tapi dua hal, Bu. Mengapa pemerintah begitu gagap dan kita juga setuju tadi memang agak susah untuk kita percaya. Satu, kalau kita cek politik anggaran, terutama untuk konteks BNPB, itu kan nggak sampai 500 miliar, Bu, untuk tahun 2026. Padahal situasi kebencanaan kita itu jauh lebih rumit. Tanpa hujan pun, Bu, kita ini rentan dengan bencana. Karena kita ada di Ring of Fire, itu satu. Lalu yang kedua, terkait dengan, dan ini nyambung saya kira, tidak hanya bisa kita bersalahkan ke teman-teman di eksekutif. DPR juga sama, mereka mengkritik pemerintah. Tapi dalam konteks anggaran, mereka juga nggak peduli, nggak punya sense ke arah sana. Misalnya, nah ini saya berhenti ya.
ini menyinggung DPR. Saya agak sedikit mungkin pembicara tidak memahami tentang masalah seperti apa sebetulnya DPR dalam penetapan anggaran. Karena anggaran itu selalu dirancang oleh pemerintah. Nanti dulu. Ini menyinggung DPR. Saya agak sedikit mungkin pembicara tidak memahami tentang masalah seperti apa sebetulnya DPR dalam penetapan anggaran. Karena anggaran itu selalu dirancang oleh pemerintah. Sehingga walaupun di dalam konstitusi bahwa hak budget yang ada di DPR, tetapi ketika pemerintah sudah menyusun rencana anggaran, itu sama sekali kita tidak bisa bergerak. Bahkan dulu yang kita boleh menyisir sampai ke satuan 3, sekarang udah dihilangkan ketika Pak Jokowi memimpin. Itu dihilangkan, kita nggak boleh. Jadi di mana kewenangan DPR? Itu berlanjut oleh karena itu, Prabowo, bukan? oleh karena saya sampaikan, Baik. kembali kepada konteksnya hari ini, Presiden sudah punya niat baik untuk membentuk Satgas. Karena ada regulasi lama yang sebetulnya ini membuat persoalan carut-marutnya tata kelola kehutanan. Oleh karena itu dalam hal ini, Menteri sebagai leading sektor yang bertanggung jawab harus menjadi penanggung jawab. Tapi pertanyaan berikutnya tadi, legislatif kemana sehingga akhirnya terjadi bencana baru kita repot rame-rame. Nanti dijawab.